mengatasi proses berduka pasien dan keluarga, ya. Oke, mungkin kita refresh dulu terkait dengan grieving itu apa. So, the definition of grieving, it is a healthy, adaptive, normal, ya. Sebuah proses yang adaptif, normal, sehat, di mana kita attempts to overcome the stress of loss. Kita berupaya untuk mengatasi stres dari adanya kehilangan, ya. Jadi justru berduka itu adalah proses yang normal ketika seseorang berusaha untuk mengatasi stresnya dari peristiwa kehilangan, ya. Kehilangan apa? Bisa apapun, bisa orang, bisa harta benda, dan lain-lain. So, grieving actually it is not a pathological process. Jadi bukan proses yang abnormal. Justru yang abnormal ketika the absence of grieving, tidak ada proses berduka, ya, tidak tampak berdukanya. Dan itu mungkin ada istilah nanti kita akan bahas delayed grieving, grieving yang terlambat, ya. So, grieving is an adaptive response to a real stressor. Jadi adalah respon adaptif terhadap stressor yang kita hadapi, ya. Kalau tidak ada grieving, justru jadi maladaptive. Oke, ini akan kita bahas range of emotional response. Jadi rentang respon emosi yang bisa kita temukan. Yang rentang paling kiri seperti biasa yang kita kenal adaptive responses, dan yang kanan adalah maladaptive responses. Jadi yang sisi sebelah kiri terdiri dari emotional responsiveness yang normal, ya. What is emotional responsiveness? Jadi respons normal, it is an openness to and awareness of feelings. Jadi perasaan terbuka dan sadar dengan apa yang kita rasakan. Jadi apapun rasa kecewa, sedih, itu adalah rasa yang normal, yang perlu kita aware, sadari. In this way, feelings provide us with valuable learning experiences. Jadi, rasa yang kita rasakan saat ini, gitu ya, adalah pengalaman yang nantinya bisa membantu kita justru berani untuk menghadapi kenyataan yang ada, gitu ya. Jadi jangan sampai ada istilah jangan baper, gitu ya. Justru emosi yang dirasakan itu adalah normal. Sehingga kita tahu kalau kita aware dengan feelings kita, artinya kita bisa move on dan tetap berfungsi untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Ya. Itu namanya emotional responsiveness. Jadi respons emosi yang normal di saat kita menyadari apa yang kita rasakan ketika kita dipicu oleh sesuatu. Ya. And next adalah uncomplicated grief reaction, reaksi berduka yang tidak kompleks atau tidak komplikasi. So the person is facing the reality of the loss and is immersed in the work of grieving. Seseorang itu berusaha untuk menghadapi realita dari adanya kehilangan, ya, dan dia berproses untuk melalui berdukanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah maladaptive response yang dimulai dari yang di tengah, suppression of emotions, supresi emosi. Seperti istilah jangan baper yang sering kita temukan, itu adalah upaya kita untuk supresi emosi yang justru ini menjadi tidak baik, di mana kita denial apa yang kita rasakan. Ya. Justru dengan apa yang kita rasakan, kita tahu gimana rasanya kecewa, gimana rasanya sedih, dan kita tahu bagaimana caranya mengatasi rasa sedih dan kekecewaan. Ya. Semakin kita menekan
nantinya akan bereaksinya lebih terlambat. Dan mungkin juga bisa jadi kita tidak merasakan lagi gitu ya, nggak ngerti bedanya sedih, kecewa, karena terbiasa untuk ditekan. So, bagaimana kalau seseorang sepresi emosi sementara? Misalnya ketika dia sedang berkabung, melalui proses apa namanya, menyelesaikan istilahnya apa, penguburan gitu ya, sampai dengan dia acara prosesinya selesai, prosesi kematian selesai, mungkin dia akan sepresi emosi ya. Tapi setelah itu dia mungkin akan baru kelihatan sedihnya gitu ya. Nah, itu namanya temporary suppression of feelings, sepresi emosi yang sementara ya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu secara normal itu dia akan berespon sesuai dengan apa yang dia rasakan saat itu. Ada yang denial, ada yang marah, ya, dan lain-lain. Dan setiap orang tahapannya berbeda-beda walaupun triggernya sama. Kemudian ada istilah lainnya setelah sepresi emosi adalah delayed grief reaction, adalah reaksi berduka yang terlambat. Di mana di sini disebabkan adanya sepresi emosi yang berkepanjangan, a prolonged suppression of emotion, supresi emosi yang berkepanjangan yang akhirnya mempengaruhi fungsionalnya sehari-hari that interferes with effective functioning. Jadi justru supresi emosi yang berkepanjangan akan membuat kita semakin tidak ada minat untuk melakukan kegiatan, tidak ada minat untuk makan, melakukan rutinitas, kemudian mengalami gangguan tidur dan gejala-gejala yang lain. Ya. Jadi pada prinsipnya supresi emosi ini tidak boleh dibiasakan untuk dilakukan ya. Kemudian yang terakhir adalah the most maladaptive emotional responses are depression and mania, which can be seen in bipolar disorder patients yang mungkin bisa ditemui pada pasien gangguan bipolar. Yang ini interfere with social and physiological functioning yang akan mengganggu fungsional fisik dan kehidupan sosial. Ya. Jadi ini in brief konsep tentang grieving ya yang perlu kita pelajari sehingga nanti komunikasi in English nanti responsnya perlu benar-benar menghargai gitu ya dengan apapun yang dirasakan oleh pasien gitu ya. So, what are the signs and symptoms of complicated grieving? Jadi kalau misalkan ada masalah grieving berduka yang complicated, yang ini mengarah kepada maladaptive, tanda-tandanya apa gitu ya? Yang pertama adalah intense sorrow, pain, and rumination over the loss. Jadi sedih berkepanjangan, rasa sakit yang berkepanjangan, kemudian inability to focus on anything other than the loss itself, tidak mampu konsentrasi untuk hal-hal lainnya selain rasa kehilangan dia. Yang ketiga adalah intense and persistent longing or pining for the deceased. Ya. Rasa dia tidak bisa melepaskan dari kehilangannya dan merindukan sosoknya gitu ya. Kemudian difficulty accepting the death, kesulitan untuk menerima adanya kematian. Numbness or detachment, mati rasa atau dia memang benar-benar tidak mau mengingatnya lagi. Bitterness about the loss, ya, rasanya pahit sekali dengan adanya kehilangan. Feelings that life holds no meaning or purpose, rasanya hidup tidak ada tujuan. Lack of trust, tidak ada rasa percaya pada orang lain. Inability to enjoy life or even remember any positive experiences of loved one, tidak mampu untuk menikmati hidup ya, atau bahkan mungkin mengingat pengalaman-pengalaman positif dari sebelumnya.
Yang terakhir adalah have trouble carrying out normal routines, tidak bisa menjalankan rutinitas normal sehari-hari karena memang dia tidak bisa fokus pada hal lainnya selain berdukanya. Okay, so remember the 5 stages of grieving developed by Kubler-Ross. Jadi ada 5 tahapan berduka oleh Kubler-Ross. Yang pertama adalah denial. Denial is the first stages of grieving. Denial menyangkal ya ketika seseorang merasa bahwa dia kehilangan, ya mungkin dia akan ngomong this can be happening, this isn't happening, ya. Itu adalah ungkapan dari perasaan sedih, kecewa, ya. The person may feel upset or senseless. And the next stage is anger. Anger is the next stage after the denial process, ya. Jadi dia mungkin merasa frustrasi, merasa lemah, ya, karena dia merasa sakit adanya kehilangan itu. Kemudian yang ketiga adalah bargaining, ya. Bargaining biasa tawar-menawar, kalau aja dia masih hidup, kalau aja aku yang sakit gitu ya, dan lain-lain. Itu adalah bargaining. Atau compromise with a higher power, atau mengkomunikasikan dengan Tuhan ya, kalau aja Tuhan aku yang sakit bukan dia gitu. Itu namanya bargaining. Yang keempat adalah depression, di mana ini adalah tahapan selanjutnya setelah bargaining. Tanda-tanda dari seseorang mengalami depresi pada proses berduka termasuk crying, sleep issues, masalah gangguan tidur, kemudian decrease appetite, penurunan nafsu makan. Mungkin pada tahapan ini juga dia akan mengalami frustrasi dan kosong. Kemudian yang terakhir adalah acceptance. Acceptance adalah menerima, ya. Tetapi seseorang yang menerima itu bukan berarti dia ngomong I'm okay, I'm good. Itu bukan berarti dia menerima, ya. Unless kecuali kalau dia bangkit kembali kemudian menjalankan aktivitasnya sehari-hari ya sesuai dengan kemampuannya, ya itu namanya acceptance. Kalau dia ngomong I'm okay, I'm good tapi masih di dalam kamar gitu ya, berarti dia belum acceptance. Acceptance ketika dia kembali ke rutinitas normalnya dan berusaha untuk menghadapi realita yang ada. So, what do we do as a nurse? Yang pertama adalah assessment. Assessment apa saja? Yang pertama adalah distinguish behaviors indicative of the grieving process. Benar-benar mengkaji perilaku yang memang menjadi tanda gejala proses grieving. Ya. Tanda gejalanya apa? Tadi misalkan sedih, tidak nafsu makan, tidak bisa menjalankan rutinitas sehari-hari lagi. Kemudian yang kedua adalah assess the phase of grieving being experienced by family atau pasien. Mengkaji dia ada di tahapan berduka yang mana, baik pada pasien maupun keluarganya. Yang ketiga adalah evaluate whether the patient and significant others vary in their stages of grieving. Evaluasi apakah pasien dan keluarganya berada di tahapan berduka yang berbeda-beda. Ya, setiap orang tentunya tampilan berdukanya mungkin ya beda-beda. Ada yang menangis terus, ada yang cenderung diam gitu ya, dan lain-lain. Yang keempat adalah determine the potential for a complicated grieving response. Kira-kira ditentukan apakah ada potensi untuk respon berduka yang complicated, dalam arti sedihnya berlarut-larut, berkepanjangan, tidak nafsu makan, dan lain-lain, itu complicated. Kemudian, assess the patient's ability to make decisions. Mengkaji kemampuan pasien untuk dia bisa mengambil keputusan. Kemudian, kalau dia masih fokus dengan berdukanya, kemungkinan dia akan kesulitan untuk bisa mengambil keputusan. Berikutnya, know the availability of support systems for the patient.
melihat kembali ketersediaan support system untuk pasien, apakah ada keluarga yang support atau teman gitu ya, atau lingkungan sekitarnya yang support pasien. Yang berikutnya adalah support sharing of common problems with others. Kira-kira bisa memberikan dukungan dalam arti bercerita dengan orang-orang yang pernah melalui fase yang sama. Yang terakhir adalah evaluate the need for referral to social services, legal consultants, or support groups. Mencari rujukan ketika dia harus konsultasi dengan support group atau dukungan kelompok yang lain atau mungkin konsultan lainnya. Dan interventionnya apa? Yang pertama adalah communicate therapeutically, berkomunikasi dengan terapeutik baik pada pasien dan keluarganya, and allow them to verbalize feelings, dan berikan kesempatan mereka untuk bercerita, gitu ya. Yang kedua, support patient and significant others share mutual fears, concern, plans, and hopes for each other. Dukung apapun yang dirasakan oleh pasien dan keluarganya terkait rasa ketakutannya, apa saja yang sedang dipikirkannya, perencanaannya, dan harapannya satu sama lain. Kemudian berikutnya adalah encourage significant others to manage their own self-care needs for rest, sleep, nutrition, leisure activities, and time away from the patient. Jadi menguatkan kembali kepada keluarganya untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk kapan harus istirahat, tidur, kemudian makan, melakukan aktivitas lainnya, dan mungkin juga meninggalkan pasien sebentar sehingga pasien bisa sedikit lebih tenang. Kemudian adalah strengthen the patient's efforts to go on with his or her life and normal routine. Menguatkan upaya pasien ya untuk dia melanjutkan kehidupannya atau mungkin melakukan rutinitasnya. Berikutnya, consider the patient's and family's denial about the loss, for it is part of the grieving process. Jadi, apapun yang dirasakan pasien atau keluarganya terkait dengan denial ya, katakan bahwa ini juga bagian yang memang harus dijalani pada proses berduka. And refer the patient and family to community resources. Kalau ada dukungan dari komunitas kepada pasien dan keluarga, kita bisa referral. Okay, how to express condolence, ucapan berduka. Condolence, yeah, sometimes we have to empathize with a person who has experienced pain or grieving for the loss of someone dear to them. Misalkan dia mengalami kehilangan, I'm deeply sorry to hear about the death of him. I'm really sorry to hear about the death of. I was heartbroken by the sadness. Words cannot express the sadness I feel about. Words fall short of expressing my sadness. Let me express my sorrow for the loss of. Please accept our heartfelt condolences. We will never forget. We will always remember. We will start this. Itu adalah ekspresi untuk proses berduka. Oke, sekarang coba latihan ya. Kira-kira 5 menit. Silahkan diisi. Saya beri waktu 5 menit sampai jam 13:09. Silahkan masing-masing bisa diisi ini ya. Pilihannya ada di dalam kurung.
Oke, sudah bisa ditebak? Oke, yang pertama ya. Grief is a normal unexpected reaction to loss. Kemudian yang titik-titik pertama apa? Anticipationers. Anticipation. Anticipation. Anticipate. Ada pilihan lain? Anticipate. Ada yang milih lainnya? Apa jawabannya? Yang paling tepat apa? Anticipate nurse. Passive. Anticipatory. Ya, anticipatory grief is an emotional response that is experienced before a true Loss. loss. Yang nomor berapa? Yang ketiga ya. Nomor 2, nurse. Nomor 2. Other terms for this present state include Prepare. apa? Preparation. Preparation nurse. Preparatory grief or premature grief. This specific subset of grief is an unconscious process that happens when stability is Sweet. pattern yang pakai ed. Most often by a new and unwelcome diagnosis. Kemudian Anticipatory. grief encompasses the mourning, Coping. Coping. of one's life in responses to an impending or nemesis, as losses of identity, function, and potentially Loss. loss. Yang kedua ya. Kemudian anticipatory grief process continue to be triggered. The result is often an Overwhelmed. overwhelm yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua, nurse. Cumulative Loss. yang Loss. kedua ya. Oke, sekarang berikutnya. Ini dikerjakan lagi 5 menit. 13, 17. Individual. Ini.
Oke, jawabannya apa? Yang A. An individual may withdraw from their daily life activities and the natural fog of intense sadness is called as Depression. 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 Life cannot go on as it once did, but through Acceptance. 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 Yang C. When individuals experience Mourning. Mourning. mourning dah. Oh, grief. Grief. Yang D. Good nursing care also involves being Honestness. honest. Yang E. Being Genuine. genuine. Yang F. Mourning. Mourning. Yang G. Mourning. Denial. 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 Ya, very good ya. Oke, next. Ini tugas ya untuk prakteknya. Jadi untuk prakteknya gini aja. Jadi ada studi kasus ya. So there is Mrs. Aminah, a 36-year-old woman with metastatic cervical cancer who has undergone chemotherapy and radiation. She is now hospitalized because of complications and uncontrolled symptoms. She has a husband and 2 children aged 8 and 5 years old. Doctor discusses a new finding of organ metastasis and the lack of further chemotherapy options available and then leaves the room. As the nurse, what kind of strategies to address the potential range of emotions during this interaction? Please explain in 3 paragraphs, including references. Jadi nanti silakan dikumpulkan di PLM untuk tugas praktek ini. Jadi prakteknya tugas saja ini ya untuk membuat ini. Oke, jadi pasiennya adalah pasien ibu-ibu berusia 36 tahun dengan diagnosa CA cervix metastase, sudah kemoterapi dan radioterapi. Kemudian MRS lagi karena komplikasi dan gejala yang tidak terkontrol. Memiliki suami dan 2 anak, usia 8 dan 5 tahun. Dokter kemudian menemukan adanya metastase organ dan kemungkinan nggak ada pilihan option treatment yang lain dan begitu saja meninggalkan ruangan. Sebagai perawat, kira-kira strategi apa saja yang bisa digunakan untuk menghadapi emosi atau respon dari ibu tersebut? Ya, jadi jelaskan di dalam bentuk paragraf in English ya. Oke, mungkin itu aja materinya untuk hari ini. Any question? Jadi nanti silakan untuk dikumpulkan di PLM kalau sudah selesai tugas individu ya. Siap. Baik, Nurse. Oke.